Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Firman. Tugas saya di SDN 3 Neglasari Pakenyeng, dan saat ini sedang mengikuti pendidikan dan latihan calon pengawas sekolah di sekolah dasar dari Kecamatan Pakenyeng, yang mana pada saat ini sedang pada episode OJT 2. Kali ini saya akan berangkat menuju tempat tugas dari rumah. Inilah rekan-rekan tugas saya di SD 3 Neglasari. Ini ada Pak Unang, ada Pak Rifki, Bu Dewi, dan yang lainnya belum sampai di sekolah atau bahkan ada yang sudah di dalam kelas. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah sampai di SD 3 Neglasari, tempat tugas saya, di mana SD ini terletak di Kampung Cikalong, Desa Neglasari, yang berbatasan dengan desa tempat saya tinggal. Sekolah ini berdiri tahun 1982, yang dulu dikenal dengan SD Impres. Pada saat pembangunannya ini terletak di tanah Cari Desa, dan sampai saat ini statusnya adalah tanahnya sebagai milik desa. Dengan perkembangannya pada sampai saat ini sudah beberapa kepala sekolah yang bertugas di sini, sampai akhirnya saya sampai sekarang dari 2015 sampai sekarang sudah bertugas di sini. Alhamdulillah saya dibantu oleh rekan-rekan kerja saya, antaranya sini ada Pak Unang, Pak Epul, Pak Rifki, Bu Dewi, Bu Deti, tertinggal masuk daerah desa tertinggal, dan alhamdulillah sebagian dari guru tugas sini mendapat bantuan yang dikenal dengan Budacil, bahkan beberapa baik rekan semuanya,
saya akan melaporkan rangkaian kegiatan RTLPP Cawas 2021 dengan lokasi di Sekolah SD 3 Neglasari, di mana di SD 3 Neglasari dilaksanakan kegiatan supervisi akademik, penilaian kinerja kepala sekolah dan penilaian kinerja guru, bimbingan latihan, penyusunan proposal. Dan di sekolah kita akan saya jelaskan satu persatu. Dari supervisi akademik secara keseluruhan didapat rekapan dari 2 orang guru dengan indikator ada 20 indikator, diantaranya melaksanakan kegiatan pendahuluan, menyiapkan psikis dan fisik siswa, terus pemberian pertanyaan, menyampaikan tujuan, intinya sampai dengan indikator ke-20 yaitu kesesuaian dengan RPP. Dari seluruh rangkaian ini supervisi akademik peroleh dengan nilai keseluruhan yaitu 8,8, maka dikategorikan itu baik. Secara keseluruhan bahwa pelaksanaan supervisi akademik di SD 3 berjalan dengan baik dan pada umumnya sudah melaksanakan pembelajaran secara baik, walaupun dari indikator yang ke-11 dan ke-12 yaitu penerapan model pembelajaran dan penggunaan alat media mendapat nilai 6,7,8 dengan kategori C. Nah, dari masalah tersebut, dari supervisi tersebut, maka ini direkomendasikan untuk diadakan bimbingan dan latihan. Sebelum ke bimbingan dan latihan, dari supervisi akademik ini ada penilaian analisis instrumen dari kegiatan RTLPP ini dari tahap supervisi akademik dengan rata-rata kriteria tergolong A, di mana ada 7 yang diberi wawancara atau diberi instrumen wawancara, dan dari ke-7 orang guru tersebut adalah guru dari SD 3 Neglasari. Ada pertanyaan yang diberikan pada instrumen monitoring kegiatan supervisi akademik yang menyatakan semuanya rata-rata terlaksana dengan kegiatan dengan baik. Penilaian kinerja kepala sekolah sebetulnya sudah sepakat bahwa di penilaian kinerja kepala sekolah dan modul sudah memberi rambu-rambu bahwa untuk penilaian kinerja kepala sekolah istilahnya adalah jeruk menilai jeruk. Dan sebetulnya dari sisi objektivitas agak diragukan objektivitas data ini. Pasti ada unsur subjektivitas kepada pendidikan dan latihan, istilahnya belajar bagaimana menyusun penilaian kinerja kepala sekolah, penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru pun begitu. Dari berbagai observasi, baik observasi secara langsung maupun instrumen survei ataupun instrumen wawancara dan sebagainya, didapat bahwa secara keseluruhan dari kemampuan guru untuk melaksanakan pembelajaran sudah terlaksana dengan A.
Walaupun ini banyak, sekali lagi ini banyak unsur subjektivitas. Tapi dalam hal ini status saya sebagai peserta diklat lebih mengedepankan kepada pemahaman bagaimana cara menilai guru yang baik dan benar. Yang lalu waktu saja. Tapi sekali lagi menggarisbawahi ini adalah langkah atau kegiatan berlatih bagaimana menentukan penilaian kinerja guru. Berikutnya di langkah bimbingan dan latihan. Di bimbingan dan pelatihan ini dari supervisi akademi tadi sudah ditentukan bahwa masalah itu ada dua yang jelek, yang kurang maksudnya. Yang kurang yaitu di pemanfaatan model pembelajaran yang bervariatif, memanfaatkan penerapan model pembelajaran. Mengapa sama itu? Karena dari situ akan muncul suatu harapan yang mendongkrak motivasi belajar siswa, guru yang mengajar maupun si belajarnya. Maka dengan demikian, sebetulnya walaupun dari sisi media pun sama, akan mendongkrak dan motivasi belajar. Tapi ini karena berhubungan saat ini kepentingan untuk melaporkan dan kegiatan, maka pilih salah satu. Mungkin lain waktu diblat yang lain. Secara keseluruhan dari keterlaksanaan bimbingan latihan seterusnya sampai ke membuat undangan. Terus pelaksanaan dari mulai pembukaan sampai kepada praktik penerapan model kooperatif, yaitu di cara penyusunan rencana pembelajaran RPP maupun dari sisi praktik pembelajaran di kelas. Ya, dari Dimlat ini dilakukan dalam bentuk in-house training IHT. Dari situ didapat bahwa secara keseluruhan pelaksanaan bimbingan dan latihan dan berjalan dengan baik. Temuan masalah di supervisi akademik, kemudian dari penyelesaiannya di bimbingan dan latihan, maka sebagai calon pengawas dan pada saat ini kepala sekolah sebetulnya ini sebagai bahan untuk penelitian tindakan. Dalam hal ini kalau pengawas adalah penelitian tindakan sekolah. Dari sini masalahnya adalah penerapan model pembelajaran kooperatif. Dimana pembelajaran kooperatif ini adalah model pembelajaran yang sangat menyenangkan, membuat siswa aktif, membuat siswa penasaran, terus membuat siswa saling ketergantungan. Pembelajaran tematik, tidak satu pelajaran tapi ini berbagai pelajaran. Dari hasil Dimlat sudah ada kelihatan bahwa dengan sudah diterapkannya pembelajaran kooperatif ini siswa dari berbagai instrumen kepada siswa menyatakan bahwa itu sangat menyenangkan. Di penelitian, di proposal penelitian ini dengan adalah penerapan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, dan hal ini sudah dilakukan dan ternyata sudah terbukti. Berikutnya adalah di tahapan peningkatan AKPK. Kelima, peningkatan AKPK. Saya meningkatkan AKPK di SD 2 Tegal Gede, di mana jarak antara Neglasari 3 dan Tegal Gede 2 itu berbeda desa. Saya tinggal di Desa Sukamulya, tugas saya di Desa Neglasari, dan peningkatan AKPK saya di Desa Tegal Gede. Cukup jauh dan lumayan menyita energi untuk kegiatan ini.
Dari sana didapat bahwa di AKPK tersebut saya kelemahannya adalah kurang mampu dalam bimbingan dan konseling, yaitu di submanajerial, di manajerial. Kurang mampu untuk memanage bagaimana menyelenggarakan bimbingan dan konseling. Maka saya yang saya dapatkan dari hasil peningkatan AKPK tersebut, yang pertama adalah cara memasyarakatkan pelayanan BK, kemudian menyusun program BK, cara melaksanakan program BK, mengadministrasikan kegiatan BK, cara menilai program BK, dan cara menindaklanjut BK. Dari berbagai sumber melalui studi dokumen, wawancara, terus survei, dapat bahwa dari ke-6 jenis peningkatan mendapat angka rata-rata 75, maka dikategorikan cukup. Dan dari sini pelajaran, walaupun dari SD itu tidak ada guru khusus BK, maka guru kelas itu berperan sebagai guru BK. Karena bimbingan dan konseling tersebut bukan hanya untuk menyelesaikan soal-soal masalah pribadi siswa, tapi untuk preventif dari permasalahan-permasalahan, baik permasalahan pembelajaran di kelas maupun perilaku siswa di sekolah. Di sini di guru dalam membimbing siswa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Alhamdulillah berkat rangkaian pendidik diklat calon pengawas 2001 ini, saya dapat sudah bagaimana cara atau bagaimana langkah kerja sebagai seorang pengawas yang di tataran ideal harus mampu menerapkan kepengawasan secara ideal sehingga menimbulkan efek yang disebut dengan peningkatan mutu pendidikan kepada pembelajaran yang bersifat diferensial dengan memperhatikan student well-being. Terima kasih. Rupanya demikian paparan saya untuk menyampaikan langkah-langkah kegiatan yang sudah saya laksanakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.